Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Sudah siap anak-anak? Tundukkan kepala, sikap berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya badi'as samawati wal ard wa ya mubadi'ahuma ya fattahu iftah li futuhal arifin waj'al a'mali khalisatan liwajhikal karim wa nawwir qalbi binuri ma'rifatika ya rabbal alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, kemudian anak-anak dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Di link YouTube-nya sudah Bu Guru cantumkan ya. Kemudian anak-anak mengulang surat Al-A'la ayat 1 sampai 19. Kemudian mengulang-ulang perintah tentang sholat, hadisnya, dan juga Al-Qur'annya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita masih belajar pada tema 3. Tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke subtema 3. Kita langsung lanjut pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Simak videonya baik-baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PKN. PKN tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kemudian bahasa Indonesia kita masih belajar tentang menggali informasi melalui wawancara. Jadi di sini kegiatannya pada tema 3 itu bahasa Indonesia adalah tentang wawancara. Kemudian pelajaran IPA kita belajar tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Lanjut pelajaran IPS kita belajar tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Masih ingat ya, karakteristik ruang itu ada dataran rendah, kemudian dataran tinggi, kemudian pantai. Nah, tanaman yang cocok di dataran rendah itu apa? Tanaman yang cocok di dataran yang tinggi itu apa? Kemudian di pantai itu apa? Dan pemanfaatannya. Kemudian yang SBDP kita belajar tentang memahami karya seni rupa, teknik menempel. Ada kolase, sudah dipelajari ya. Kemudian mozaik juga sudah dipelajari, dan montase. Montase juga sudah dipelajari pada pertemuan berikutnya. Anak-anak sudah paham ya perbedaan antara kolase, mozaik, dan montase, serta persamaan dari ketiga karya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan dalami materi PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Disimak baik-baik ya videonya supaya tambah paham. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Kewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, anak-anak
Apa yang sudah anak-anak lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan sekitarnya? Apa yang sudah anak-anak lakukan di rumah untuk menjaga lingkungannya? Tentunya menyirami tanaman, contohnya. Kemudian kalau mempunyai hewan peliharaan, merawat hewan peliharaan, memberi makan dan minum. Kemudian menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan itu adalah kewajiban kita bersama. Nah, mari kita amati 3 gambar di slide ini. Ada gambar hutan gundul, ada gambar banjir, ada gambar tanah longsor. Nah, ini merupakan contoh akibat dari kerusakan lingkungan apabila kita tidak menjaga lingkungan dengan baik dan bijaksana. Contohnya hutan gundul, banjir, tanah longsor. Ini apa penyebabnya? Penyebab hutan gundul itu apa? Penyebab banjir itu apa? Penyebab tanah longsor itu apa? Kemudian dampak bagi lingkungannya apa? Dampak bagi lingkungan apabila hutan gundul, apabila banjir, apabila tanah longsor. Kemudian tentu dampaknya juga ada pada masyarakat. Apa dampaknya pada masyarakat apabila hutan gundul, apabila banjir, dan apabila tanah longsor? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi anak-anak, ketika manusia tidak bersikap bijak terhadap lingkungan, lingkungan akan rusak. Kerusakan lingkungan akan membawa dampak buruk bagi kita semua, bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan juga bagi hewan yang ada di hutan. Nah, di sini Bu Guru tampilkan tabel contoh kerusakan lingkungan. Contohnya tadi adalah hutan gundul, banjir, dan tanah longsor. Di tabel ini ada penyebab, kemudian dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, hutan gundul. Penyebabnya apa hutan gundul? Penyebab hutan gundul adalah penebangan hutan secara liar. Maksudnya adalah penebangan pohon secara liar tanpa adanya penanaman kembali atau reboisasi. Kemudian apa dampak hutan gundul bagi lingkungan? Tentunya lingkungan akan menjadi rusak. Nah, hutan gundul ini nanti bisa menyebabkan ke bencana yang lain, dapat menyebabkan banjir. Kemudian hewan-hewan yang habitatnya ada di hutan tersebut, apabila hutannya gundul, apabila pohonnya ditebangi, maka hewan tersebut akan kehilangan tempat tinggal. Misalnya burung. Burung yang suka di pohon, apabila pohonnya ditebang semuanya, maka burung tersebut akan kehilangan tempat tinggal. Begitu pula hewan-hewan yang lain seperti kera. Kemudian biasanya kalau di hutan ada harimau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dampak bagi lingkungan. Kemudian apa dampak hutan gundul bagi masyarakat? Tentunya masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena pohon itu dapat menyimpan cadangan air, dan apabila pohonnya ditebangi, maka cadangan air bersih akan menurun. Kemudian, nah, tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Agar hutan gundul ini tidak terjadi, sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Kalaupun menebang pohon, hendaknya dilanjutkan dengan proses penanaman pohon kembali atau reboisasi. Nah, kita lanjut ke kerusakan lingkungan yang selanjutnya, contohnya yaitu banjir. Apa penyebab terjadinya banjir?
Nah, hutan gundul dan penyempitan aliran sungai ini merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Meskipun penyebab banjir itu bisa disebabkan karena membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah, di sini dituliskan kalau penyebab banjir adalah hutan gundul. Karena hutannya gundul, maka air hujan yang turun itu tidak bisa tertahan oleh pohon-pohon dan airnya tidak bisa meresap ke tanah dan diserap oleh akar, maka airnya akan langsung terus dan banjir. Kemudian apa dampak banjir bagi lingkungan? Tentunya banjir merusak sarana dan prasarana umum. Bayangkan kalau anak-anak melihat di televisi itu kalau terjadi banjir, otomatis listrik akan mati, persediaan air bersih juga akan sulit didapatkan, kemudian aktivitasnya juga sangat terganggu. Nah, sekarang apa dampak bagi masyarakat? Dampak banjir bagi masyarakat, tentu masyarakat menderita kehilangan harta benda. Ada juga yang bahkan menyebabkan kehilangan nyawa. Nah, masyarakat kehilangan harta benda-hartanya hanyut oleh banjir. Tidak hanya itu, tentu banyak dampak bagi masyarakat. Tidak hanya kehilangan harta benda, bahkan akan kehilangan nyawa. Nah, sekarang sarannya supaya tidak terjadi banjir, sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai contohnya, dan tidak menebang hutan sembarangan. Juga tidak membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan itu juga bisa menyebabkan banjir. Karena kalau sampah dibuang sembarangan, dibuang ke sungai, itu nanti akan menghalangi jalannya air di sungai atau di selokan dan akan menimbulkan banjir. Nah, sekarang contoh kerusakan lingkungannya adalah tanah longsor. Penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Kalau hutannya gundul, tidak ada pohon-pohon, maka ketika terjadi hujan atau tidak terjadi hujan, tanah bisa longsor karena tanah tidak ada yang menahan. Kalau ada pohonnya, tentu tanah bisa tertahan dan tidak terjadi longsor. Nah, kemudian apa dampak bagi lingkungan? Tanah longsor ini apa dampaknya bagi lingkungan? Tentu lingkungannya akan menjadi rusak. Kalaupun di pemukiman, ada di masyarakat, jika terjadi tanah longsor tentu akan merugikan masyarakat, akan menimbun rumah pada pemukiman masyarakat. Nah, kemudian apa dampak bagi masyarakat? Banyak rumah yang tertimbun dan bahkan ada yang sampai menelan korban jiwa. Nah, sebaiknya yang kita lakukan apa supaya tidak terjadi tanah longsor? Nah, salah satu yang bisa kita lakukan, sebaiknya tidak menebang pohon di hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan supaya aman. Gitu ya. Ini beberapa contoh kerusakan lingkungan, penyebab, dampak, dan juga solusi supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Nah, untuk menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan lingkungan, ada beberapa hal yang sudah baik kita lakukan. Contohnya yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali atau anak-anak bisa di rumah seminggu sekali sesuai dengan peraturan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, membuat bak penampung sampah. Jadi supaya tidak membuang sampah sembarangan, itu disediakan bak penampung sampah. Yang keempat adalah menanam pohon di sekitar rumah.
Yang kelima, memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian hal yang belum baik yang dilakukan itu biasanya yang pertama, masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Nah, ketika ada warga yang membuang sampah di sungai itu sebaiknya kita melakukan apa apabila hal itu terjadi. Kita bisa menegurnya supaya tidak membuang sampah di sungai dan memberi pengertian nanti dampaknya itu apa kalau membuang sampah di sungai. Kemudian yang kedua, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak suka membersihkan lingkungan atau tidak? Semoga anak-anak suka membersihkan lingkungan ya, karena ini merupakan kewajiban kita yaitu menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. Jadi kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Adakah anak-anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya? Tidak ya, semua anak-anak sudah membuang sampah pada tempatnya, karena itu merupakan kewajiban kita dalam rangka menjaga lingkungan agar lingkungannya bersih, karena bersih itu sebagian dari iman. Kemudian yang kelima, ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya. Ada anak-anak yang belum membersihkan lingkungan rumahnya. Bu Guru berharap anak-anak setiap hari bisa membersihkan lingkungan rumah ya, bisa dengan menyapu, kemudian membuang sampah apabila sudah menumpuk, kemudian menjaga tanaman, menjaga hewan peliharaan, dan masih ada banyak lagi hal-hal baik dalam rangka menjaga lingkungan. Anak-anak masih ingat ya, materi sebelumnya itu ada materi tentang montase. Contoh montasenya adalah menjaga lingkungan. Masih ingat ya apa itu montase? Bagaimana cara membuatnya? Gitu ya. Masih ingat ya? Apa yang kamu lakukan sebagai wujud cinta lingkungan? Apa yang sudah anak-anak lakukan di rumah atau di masyarakat sebagai wujud cinta lingkungan? Ayo ceritakan. Boleh ya diceritakan. Nah, di sini contohnya ada membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan, dan menjaga kebersihan. Tentunya masih ada banyak lagi kegiatan sebagai wujud cinta lingkungan. Menjaga lingkungan. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan? Tadi sudah dibahas ya sebelumnya, masih ingat ya contohnya, tidak merusaknya, tidak merusak lingkungan maksudnya. Kemudian memperhatikan lingkungan kita, jadi diperhatikan apabila ada sampah yang sembarangan itu kita bersihkan dan ditempatkan pada bak penampungan sampah. Kemudian membersihkan lingkungan kita. Karena apa? Menjaga lingkungan itu adalah kewajiban kita bersama.
Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara menjaga lingkungan sebagai wujud cinta kita terhadap lingkungan. Nah, sekarang sikap yang tidak mencerminkan menjaga lingkungan itu apa contohnya? Di sini contohnya menebang pohon. Menebang pohon sembarangan itu merupakan contoh yang tidak mencerminkan menjaga lingkungan. Justru itu akan merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak menyirami tanaman. Jadi kalau punya tanaman di rumah itu disirami. Kalau tidak disirami, maka itu merupakan tidak mencerminkan menjaga lingkungan. Karena apa? Nanti tanamannya bisa mati. Kemudian yang ketiga, membuang sampah sembarangan ini juga sikap yang tidak mencerminkan menjaga lingkungan. Otomatis hal-hal ini atau sikap-sikap ini merupakan contoh atau sikap yang tidak mencerminkan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan. Nah, sekarang tadi kan anak-anak sudah belajar kerusakan lingkungan itu contohnya apa, penyebabnya apa, dampak bagi lingkungan dan masyarakat itu apa, kemudian sikap yang baik yang mencerminkan wujud cinta kepada lingkungan itu apa, kemudian sikap yang tidak mencerminkan cinta terhadap lingkungan itu apa, tadi sudah belajar semua ya. Nah, sekarang tuliskan cara pandangmu. Cara pandang mencintai lingkungan, contohnya apa, yang bukan contoh apa, kemudian ciri-cirinya apa, dan kesimpulannya apa. Nah, pada slide berikutnya Bu Guru akan memberikan contohnya. Nah, contohnya sebagai berikut. Di sini di tengah itu ada kalau bahasa Indonesia ya kalimat utamanya. Ayo mencintai lingkungan. Contoh mencintai lingkungan itu adalah membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali, membuang bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian yang bukan contoh mencintai lingkungan, membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, belum menanam pohon di sekitar rumah, membuang sampah sembarangan, dan tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, ciri-ciri cinta lingkungan, peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan, meskipun itu sampah bungkus permen yang kecil, itu tetap dibuang di tempat sampah, meskipun itu hanya sedotan minuman yang sangat kecil, itu tetap dibuang di tempat sampah, karena walaupun kecil yang namanya sampah tetap sampah dan harus dibuang pada tempatnya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Bukan hanya tidak senang ya, tapi kita juga harus melakukan tindakan. Bagaimana kalau ada orang yang membuang sampah itu, sebaiknya yang kita lakukan itu apa? Nah, di sini kesimpulannya, mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Demikian pembelajaran pada hari ini. Untuk yang bahasa Indonesia itu materinya wawancara, jadi Bu Guru skip karena sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Kemudian yang PKN, yang hak dan kewajiban itu tadi sudah ya. Kalau kita menjaga kelingkungan berarti kita memberikan hak kepada orang lain untuk hidup nyaman. Kemudian kalau kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga, mencintai lingkungan. Kemudian yang IPA itu menjaga lingkungan sudah tadi. Kemudian yang IPS menjaga keseimbangan lingkungan sudah ya. Apabila ada kerusakan lingkungan sebaiknya kita
yang kita lakukan itu apa. Kemudian yang SBDP itu sudah dipelajari di pertemuan yang sebelumnya ya, mozaik sudah dipelajari, kemudian kolase juga sudah dipelajari, dan montase juga sudah dipelajari pada pembelajaran 3. Cuman kita belum praktek untuk yang materi montase. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya semoga masih diberi kesempatan kita akan praktek membuat montase. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita membaca doa setelah selesai belajar. Sudah siap anak-anak? Jika berdoa, tundukkan kepala, tangannya diangkat. Sudah siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidhtuhu wa ma fahimtuhu fartudhu ilayya inda hajati ilaihi wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak di rumah dijaga sholatnya ya, dan terus berdoa semoga kondisi ini segera membaik dan kita bisa segera kembali ke sekolah, belajar lagi di sekolah. Di rumah dijaga kebersihannya, dijaga kesehatannya, dan di rumah dulu, tidak usah pergi-pergi keluar apabila tidak penting. Kemudian Bu Ria mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak karena selalu semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Dan Bu Guru ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.